Dengan karakter pemilu kita yang sangat luas, ya, geografisnya, karakter pemilih kita begini, potensi-potensi itu sangat terbuka adanya kecurangan. Tapi tugas kita adalah mendetek kecurangan itu secara tepat supaya bisa dilakukan penanganan oleh lembaga yang diberi mandat formal oleh undang-undang, yaitu Bawaslu. Jadi saya kira tanpa mendahului Tuhan, saya yakin ada kecurangan. Ada kecurangan, kita lihat di media sosial kita sudah sangat terang benderang gitu kan, berbagai video-video, berbagai narasi-narasi, berbagai fakta-fakta yang masyarakat sendiri mengabadikan, dokumentasikan dugaan-dugaan kecurangan itu. Tapi tentu kita tidak boleh serta-merta mempercayai setiap informasi yang kita dapatkan. Maka ada otoritas secara formal yang dimandat oleh undang-undang, itu Bawaslu, untuk segera melakukan bagaimana menelusuri informasi-informasi, video-video, data-data, fakta-fakta yang tentunya itu akan sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Jadi saya kira Bawaslu harus segera merespon ya, setiap dugaan-dugaan kecurangan itu. Oke, Bawaslu baru saja merespon, Prof, dan tadi sudah disebutkan juga bahwa ada beberapa masalah juga. Di antaranya 10.000 TPS alat logistik tidak lengkap, 6.000 TPS surat suara tertukar, bahkan 5.000 KPPS tadi tidak menjelaskan tata cara pemungutan suara, 2.000 TPS pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Kok bisa, Prof? Ya. Ini data resmi dari lembaga resmi yang dimandat undang-undang. Ini serius menurut saya. Ini angka ini cukup signifikan. Ya, ini kalau kita, ya saya juga terlibat di 10 tahun terakhir dalam lembaga penyelenggara pemilu. Angka ini sangat tinggi dibanding 10 tahun terakhir, 5 kali ya, di era Pak Jokowi. Maka menurut saya, ya sampai kita melihat bagaimana proses-proses penghitungan suara, jauh lebih penting adalah memastikan bahwa laporan-laporan yang dirilis oleh Bawaslu itu ditangani dengan cepat. Itu adalah suara rakyat. Semua yang terkait dengan hal-hal yang diidentifikasi sebagai kelemahan atau mungkin kecurangan atau mungkin pelanggaran, Bawaslu harus menyelesaikan. Ya, itu menurut saya angkanya sangat signifikan, itu sangat tinggi gitu. Oke, saya ke Bu Nat. Bu Nat, langsung dari Prof, apakah memang ditangani dengan cepat masalah-masalah pemilu saat ini? Tidak ditangani dengan cepat. Atau belum ditangani dengan cepat, karena kan sampai sekarang laporan-laporan masih masuk terus, dan kami di Jaga Pemilu juga sudah menerima banyak laporan soal potensi kecurangan atau dugaan kecurangan, seperti surat suara yang sudah dirusak, tidak adanya konsistensi dalam rekap suara, itu sudah masuk di kami. Tapi kami pun harus melakukan verifikasi atas laporan-laporan tersebut, dan itu perlu waktu. Tetapi berbeda kok, kami kan merupakan gerakan masyarakat ya. Kami tidak terikat oleh undang-undang untuk menyelesaikan apapun. Kami apabila menemukan dugaan kecurangan tersebut, ya tentu menyerahkannya kepada Bawaslu, dan Bawaslu mempunyai kewajiban seperti yang dikatakan Prof untuk segera menyelesaikannya. Kalau tidak salah dalam waktu 7 hari harus diselesaikan. Dan tadi laporannya banyak banget gitu. Bu Nat, apa sih yang ditemuin oleh teman-teman? Sampai ini hari kedua berarti ya? Ya, temuan-temuan yang masuk di dalam Jaga Pemilu berbeda dengan temuan-temuan yang ditemukan sebelum hari H dan pada hari H. Kalau pada hari H itu kebanyakan memang soal surat suara yang sudah dicoblos, datang ke TPS tidak boleh memilih, nyoblos nggak boleh. Itu kita dapat laporan dari luar negeri juga. Dan tentunya pencatatan apa yang dilaporkan di foto di form hasil recap dengan apa yang muncul di sistemnya KPU itu tidak sama. Itu yang pada hari H yang terbanyak laporan-laporan seperti itu. Pada hari H laporannya seperti itu. Berarti hampir sama dengan dari respon dari Bawaslu tadi begitu Bu ya. Follow up-nya bagaimana? Ya kalau bagi kami setelah diverifikasi ya kita akan meneruskan ke Bawaslu. Kalau dari Jaga Pemilu, karena kami tidak mempunyai wewenang untuk melakukan follow up penindakan. Tapi kami hanya melaporkan. Tetapi yang menarik dari Jaga Pemilu adalah animo masyarakat untuk melapor itu sangat tinggi. Dan sekarang ini yang sedang antre, banyak sekali laporan-laporan yang belum kita tangani. Dan itu menurut saya merupakan perkembangan yang positif dan patut dihargai, dan juga sebetulnya membantu kerja Bawaslu. Sebenarnya ya? Sebenarnya. Baik, Mas Hanta masih bergabung bersama kami, Mas Hanta?
Ya, 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 Mas, Anggi. kita sudah masuk di pembahasan mengenai ada dugaan beberapa kecurangan di pemilu. Kalau Mas Hanta sendiri melihat seberapa besar pengaruh kepala-kepala daerah yang dalam dugaan memobilisasi kecurangan pemilu sehingga memberikan kontributor suara ke paslon yang didukung pemerintah, Mas? Melihatnya seperti apa respon Ya, Anda? seperti saya katakan yang lebih tepat tentu yang punya data ya terkait dengan potensi pelanggaran. Kami poltreking tidak masuk pada data itu. Tapi kalau bicara tentang potensi itu semua aspek seperti tadi Profesor Muhammad mengatakan di setiap pemilu pasti tidak bisa dihindari kemungkinan potensi adanya pelanggaran. Yang paling penting adalah selain ke depan jangan sampai terjadi, ya proses ini harus dilakukan secara transparan, secara independen, secara profesional. Supaya ada kepastian hukum tadi, kalau memang ada terbukti, ya itu harus disampaikan ke publik secara terbuka. Itu saya kira pegangan kita bersama. Kemudian yang kedua, terkait dengan potensi apakah kepala daerah dan lain sebagainya, itu sangat mungkin. Jadi setiap dimanapun di apa namanya elemen apapun di dalam yang terkait dengan kompetisi politik elektoral ada potensi, karena itu tidak ada kata yang secara normatif saya katakan ya harus diproses secara transparan. Jadi kalau pemilu kita ingin berlangsung secara berkualitas, berintegritas, maka paling tidak ada 5 elemen ini harus clear ya. Satu, regulasinya harus jelas, ada kepastian hukum, jadi harus jelas perundang-undangan, aturan yang mengatur dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, dari sisi penyelenggara harus clear juga, penyelenggara apakah KPU, Bawaslu, ini harus netral dan independen, serta profesional. Kalau tidak profesional berbahaya, tapi kalau profesional tapi tidak berintegritas juga akan berbahaya. Jadi harus independen dan profesional, ini sama pentingnya. Yang ketiga, dari sisi peserta, kontestan, apakah kandidat presiden dan tim sesnya, partai politik dan sebagainya harus punya kedewasaan berdemokrasi yang tinggi. Jadi tidak menjalankan seperti dugaan-dugaan cara-cara yang tidak benar dalam berkompetisi dan seterusnya, termasuk nanti soal siap menang dan siap kalah dan seterusnya. Ini juga penting. Yang keempat, dari sisi pemilih juga terkait dengan money politik segala macam, kemungkinan ada mobilisasi dan sebagainya, ini jadi mempengaruhi kualitas demokrasi elektoral kita. Pemilihnya harus cerdas dan sebagainya. Dan yang terakhir, fasilitator, apakah itu pemerintah, yang terakhir saya jawab ya pertanyaannya, aparat, TNI Polri, ASN semuanya sebagai fasilitator, terutama negara dalam konteks ini ada pemerintah, harus betul-betul netral, berada di tidak jadi bagian dari salah satu. Jadi saya kira kalau itu pertanyaannya, potensi ada, tapi kalau data saya tidak memilikinya. Jadi harus diantisipasi, semua mata kan banyak ini, Anggi. Ada Bawaslu yang punya otoritas dalam perundang-undangan kita, kemudian ada saksi-saksi partai, kemudian ada masyarakat sipil seperti yang dilakukan oleh Profesor Natalia dan tim dan kawan-kawan. Kemudian juga bisa dilakukan oleh media. Jadi setiap TPS dikawal semua. Jadi ada jutaan mata yang memantau semuanya. Pemilu sekarang ini relatif lebih transparan. Jadi transparan dalam makna ini ya, dalam makna sedikit pun satu TPS saja melakukan akan bisa ramai di media sosial. Jadi saya kira semakin banyak yang merekamnya, semakin banyak yang menyampaikan ke publik, kemudian ada gerakan civil society juga mengawal, semakin bagus. Semakin bagus, terlepas siapa yang melakukannya, itu harus nanti secara transparan. Jadi saya pikir dengan kemajuan teknologi informasi, dengan pesatnya informasi di media sosial yang sangat marak dan seterusnya, nah saya kira ini harus segera dipantau, kemudian dipublikasi ke media, ke semuanya. Sehingga seperti saya katakan tadi, secara demokrasi elektoral kita secara prosedural harus berkualitas, secara substansial juga menghasilkan pemimpin yang betul-betul yang diharapkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.